Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali rasanya hari ini tepatnya Kinan bisa menjumpai Tribuners semua dimanapun berada. Tentu saja edisi spesial hari ini kita kembali dalam program Tribun Timur, yakni ngopi ataupun juga ngobrol virtual secara spesial. Tapi hari ini ada yang istimewa seperti hari-hari biasanya, karena tepatnya pada hari ini di hari Selasa, Tribun Timur telah mengundang narasumber yang pastinya luar biasa dan juga tema kita yang sangat menarik hari ini yang pastinya akan menjadi informasi yang mengedukasi Tribuners dimanapun berada. Untuk itu langsung saja hari ini kita akan membahas yakni inspirasi dakwah lokal Syekh Yusuf Al-Makassari yang mendunia. Seperti yang kita ketahui bahwa memang Syekh Yusuf sangat terkenal pada zamannya, di mana dari cara beliau berdakwah dan juga yang sangat mendunia. Tapi hari ini kita akan membahas juga secara tuntas sebenarnya bagaimana konsep dan gerakan dakwah beliau yang secara lokal tapi sampai saat ini dikenal mendunia. Dan juga bukan hanya itu, langsung saja narasumber kita hari ini sudah hadir di studio Tribun Timur yang sangat spesial. Ada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ada Bapak Dr. Firdaus Muhammad MA. Langsung saja Tribuners kita sapa, sudah berada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk aktivitas mungkin selain menjadi dekan juga pastinya mengurus kampus cukup menguras waktu juga. Gimana kegiatannya Pak? Ya Alhamdulillah, ini tentu sebagai pengabdian ya. Jadi kita sebagai akademisi mendapat amanah sebagai dekan, itu pengabdian untuk mahasiswa yang kelak akan menjadi kita cetak sarjana-sarjana muslim. Itu. Iya, dan pastinya cetakan-cetakan mahasiswa ini nantinya pasti akan menjadi dosen, dekan, dan lain sebagainya ya. Baik, baik Pak Firdaus, mungkin di samping dari kegiatan dan aktivitas yang padat, hari ini kan spesial kita akan membahas nih sebenarnya tentang inspirasi dakwah dari Syekh Yusuf yang memang kita kenal lahir di Kabupaten Goa, tapi sudah mendunia cara dakwanya. Tapi untuk itu mengawali perbincangan kita mungkin Pak Firdaus boleh dijelaskan terlebih dahulu mengenai sebenarnya bagaimana sih dakwah lokal yang dimaksud dengan cara Syekh Yusuf ini. Silakan Pak Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Yusuf Al-Makassari itu adalah seorang tokoh yang sudah mendunia. Kenapa kita ada istilah lokal? Ya, betul. Itu harus kita membunyikan bahwa Syekh Yusuf itu adalah asli putra Goa. Ya, beliau lahir di Makassar. Makassar itu kan dulu masih model kerajaan ya. Jadi beliau Syekh Yusuf Al-Makassari lahir pada abad 17, tepatnya 1600-an beliau lahir. Nah, lalu kemudian 1626 lahir di Goa, lalu kemudian wafat tahun 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Nah, jejak dakwah Syekh Yusuf itu dimulai dari Goa, mulai belajar agama di antara gurunya, yaitu Syekh Jalaluddin Aidit, nah, itu yang di Cekoang. Nah, itu Syekh Yusuf belajar agama, salah satu gurunya adalah Syed Jalaluddin Aidit di Cikoang, sekarang daerah Takalar kalau nggak salah ya. Baik. Lalu kemudian saya pernah juga wawancara dulu dengan guru Allah Yarham Al-Alam Nasir Sunnah Kiai Haji Muhammad Nur. Beliau juga menyampaikan bahwa pesantren pertama Bontoala, itu di Bontoala, salah satu muridnya adalah Syekh Yusuf. Nah, itu sejarah yang kita baca. Perkembangan awal Islam di 1600-an, abad 17 itu. Nah, Syekh Yusuf itu adalah bagian dari kerajaan Goa. Nah, ini yang menarik. Jadi putra daerah. Kan ada beberapa ulama yang datang kemudian mengembangkan Islam. Kalau Syekh Yusuf itu adalah putra daerah. Nah, disinilah lokalitas yang kita sebut bahwa beliau adalah putra daerah yang kemudian belajar agama di Sulawesi Selatan, di Makassar, di Goa. Itu kemudian dari beberapa gurunya mendapatkan ilmu dan tergolong murid yang sangat cerdas, dan beliau kemudian berdakwah. Nah, beliau bagian dari kerajaan. Nah, inilah yang menarik dari karakteristik dakwah Syekh Yusuf, itu adalah
ketika beliau berada dalam kerajaan. Jadi dulu Islam dikembangkan itu melalui kerajaan. Ya. Jadi Islam dikembangkan melalui jalur kerajaan, itulah sehingga masif menjadi agama kerajaan. Islam menjadi agama kerajaan. Jadi misalnya kerajaan Goa pernah memerangi kerajaan Bone untuk mengajak masuk Islam. Itu awal-awal Islam berkembang. Sehingga dalam penelitian Prof. Badri Yatim almarhum, beliau itu mengenalkan bahwa kenapa Islam cepat berkembang di Sulawesi Selatan. Itu karena melalui jalur kerajaan. Nah, kerajaan ini, raja ini diperkuat pemahaman agamanya karena kolaborasi dengan ulama, diantaranya Syekh Yusuf. Jadi Syekh Yusuf itu sangat mewarnai agama kerajaan Goa. Nah, jadi karena masuk dalam kerajaan dan raja juga sosok yang religius, maka kegiatan-kegiatan kerajaan itu juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, baik. Karena Syekh Yusuf kemudian menjadi tokoh berpengaruh, nah disitulah kemudian ini kan masih masa penjajahan ya. Ya. Sehingga Syekh Yusuf yang memiliki dari gurunya, memiliki keinginan belajar, itu beliau melakukan rihlah ilmiah pengembaraan sampai ke Timur Tengah. Nah, jadi dari riwayatnya Syekh Yusuf itu belajar agama mulai dari Goa, di antara gurunya Syekh Jalaluddin Aidit, ada juga menyebut Syed Ba'lawi di Bontoala. Nah, lalu kemudian belajar ke Banten, lalu kemudian belajar ke Timur Tengah. Nah, beberapa negara di Timur Tengah, dan itu modal pengembaraan. Anda bisa bayangkan bagaimana situasi keilmuan, situasi sosial dan situasi keilmuan pada abad 17 itu melakukan pengembaraan. Betul. Jangan dibayangkan seperti sekarang bagaimana orang ke Mekah dan Ya. Nah, jadi pengembaraan keilmuan Syekh Yusuf itu sampai mendapatkan ijazah ilmu dari beberapa ulama-ulama. Nah, hal yang menarik dari Syekh Yusuf itu adalah di kemudian hari beliau mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Baik. Nah, siapa orang yang diberi penghargaan pahlawan nasional adalah orang yang berkontribusi terhadap memperjuangkan kemerdekaan. Karena ini kan belum masa kemerdekaan. Artinya apa? Ada kontribusi Syekh Yusuf terhadap pencapaian kemerdekaan. Itu. Terutama dalam hal keagamaan. Nah, dan karakteristik dakwahnya Syekh Yusuf itu kan sosok yang sangat nasionalis. Nah, makanya kenapa sampai Yusuf ditangkap oleh Belanda, diasingkan dari Goa, kemudian ke Banten, kemudian ke Afrika. Karena Syekh Yusuf itu kan karena sosok yang sangat berpengaruh, ya. Ketika sudah berada di luar negeri pun ternyata masih terkonsolidasi. Apa kekuatan Syekh Yusuf? Karena Syekh Yusuf mengembangkan tarekat, itu punya pengikut. Baik. Nah, karena punya pengikut ini menjadi ancaman bagi penjajah. Karena ajaran Syekh Yusuf itu mengakar di masyarakat dan punya murid-murid. Nah, para murid-murid inilah yang kemudian dikhawatirkan terpengaruh dari ajaran-ajaran Syekh Yusuf yang kemudian mengancam eksistensi dari penjajah. Karena salah satu ajaran Syekh Yusuf adalah nasionalisme, membangun kecintaan terhadap tanah air. Syekh Yusuf itu kekuatannya adalah karya-karyanya. Salah satu akademisi perempuan kelahiran Mesir yang sudah menjadi akademisi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu Profesor Dr. Haja Nabila Lubis. Ibu Nabila ini asli orang Mesir yang mendalami tentang Syekh Yusuf. Sepertinya belum ada karya yang terkait Syekh Yusuf selengkap dari Prof. Nabila Lubis. Jadi misalnya ketika kami berdiskusi dengan Pak Adnan Purita, Bupati Goa, beliau menyebut bahwa salah satu yang menginspirasi beliau mengenal, mengkaji tentang Syekh Yusuf adalah dari Ibu Nabila Lubis. Dari bacaan kita terhadap karya Ibu Nabila Lubis, terutama yang terkait dengan tarekatnya Syekh Yusuf, itu puluhan karya Syekh Yusuf. Makanya misalnya Prof. Ahmad Sewang menyebut kenapa Syekh Yusuf itu menjadi sangat terkenal. Salah satu karena Syekh Yusuf punya karya, punya jejak, gitu. Jejak keilmuan melalui karya-karyanya. Di samping juga tarekat. Jadi tarekat Syekh Yusuf itu terjaga sampai sekarang. Terjaga sampai sekarang. Jadi itu ada
apa namanya, halakah-halakah, komunitas-komunitas tarekat, ya majelis-majelis tarekat yang dikembangkan, itu bagian dari ajaran-ajaran Syekh Yusuf. Saya sebut misalnya seperti Sayyid Puang Rama, yang kemudian diwarisi oleh anaknya Sayyid Abdul Rahim Pemakkah. Itu bentuk upaya untuk menjaga literasi-literasi dakwah Syekh Yusuf, sekalipun di dalamnya itu materi-materi tentang tauhid, materi-materi tentang muamalah, materi-materi tentang sufi. Nah, lokalitasnya kita coba kembangkan karena ini tokoh yang mendunia. Itu kita harus kemukakan bahwa Syekh Yusuf ini adalah tokoh lokal yang kita miliki. Supaya apa? Terbangun kebanggaan yang kemudian menjadi inspirasi kita. Nah, menginspirasi gerakan dakwah di Sulawesi Selatan bahwa kita itu bangga punya tokoh besar seperti Syekh Yusuf Al-Makassari yang ajarannya terjaga sampai sekarang. Gitu. Nah, dan warisan-warisan Syekh Yusuf itu terjaga, makamnya ada di, bahkan nama jalan ya kan antara Goa Makassar itu dibelah dengan Jalan Syekh Yusuf. Ya, itu diabadikan oleh pemerintah. Makamnya ada, lalu kemudian jejak-jejak kisahnya, beliau ada di mana, di kerajaan. Saya kira masih misalnya ada Bala Lompua sebagai situs-situs sejarah, mengenalkan kita tentang Cikoang, tempat Syekh Yusuf belajar. Ini harapannya menjadi inspirasi kita, bahwa di Sulawesi Selatan inilah lahir tokoh Syekh Yusuf. Nah, bagaimana kita mengapresiasinya? Ada misalnya pemerintah Goa itu membuat masjid. Dari Pak Ihsan Yassin Limpo, lalu kemudian ke Pak Adnan, lahir masjid, dibangun masjid yang sangat megah itu, yang sekarang arsiteknya itu luar biasa mempesona. Itu sebagai simbol kokoh gitu disebut Masjid Agung Syekh Yusuf. Bagi saya itu bentuk apresiasi dari pemerintah Goa. Untuk Syekh Yusuf, betul. Nah, sekarang kami dari kampus, apalagi kampusnya di Goa disebut UIN Alauddin Makassar, tapi berada di teritorial Goa, yang spiritnya itu adalah tempat lahirnya Syekh Yusuf. Maka kami spesifik mengkaji tentang dakwahnya, yang mana kita berharap ini menjadi inspirasi dari anak-anak muda, terutama mahasiswa-mahasiswi dari kampus, terutama di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kita harus mengenalkan tentang Syekh Yusuf kepada mereka sebagai inspirator, sebagai teladan, dan mengikuti karakteristik dakwahnya seperti apa. Bagaimana Syekh Yusuf itu berdakwah melanglang buana, dan berdakwah kapan dan dimanapun, sampai legasinya di Cape Town di Afrika Selatan diabadikan. Dan Syekh Yusuf itu mendapat pengakuan, bahkan lebih awal mendapatkan gelar pahlawan di Cape Town, Amerika, terutama pada masa Nelson Mandela. Lalu kemudian pemerintah Indonesia juga memberi penghargaan sebagai pahlawan nasional. Bagi saya sesuatu yang yang sangat penting bagi kita untuk mendalami tentang Syekh Yusuf itu, terutama kita harus menarik energinya gitu, energi bahwa keulamaannya ada lahir di tanah kita. Gitu. Kalau kita hanya terinspirasi dari tokoh dari luar misalnya, tanah leluhurnya di mana? Jadi kita harus mengharumkan nama Syekh Yusuf, bukan hanya bangga dengan namanya, tetapi kita harus mencontoh, menjadikan inspirator, menjadikan inspirasi berdakwah. Terutama bagaimana Syekh Yusuf dulu berdakwah di Makassar, di Goa. Salah satunya adalah melalui model kerajaan. Nah, saya kira itu adalah bagian-bagian penting kita mengenalkan tentang dakwah lokal Syekh Yusuf. Gitu. Baik, Pak Firdaus, ini sangat luar biasa sekali di awal ya. Sepertinya kita mendapatkan salah satu informasi yang sangat mengedukasi sekali dan menambah ilmu saya. Ternyata memang putra, bukan hanya sebagai putra daerah, tetapi juga Syekh Yusuf seperti yang kita ketahui ini bisa memiliki kontribusi pada saat zaman penjajahan ataupun juga kemerdekaan waktu itu, di mana juga dalam hal keagamaan dan juga proses dakwah yang tadi sempat dijelaskan oleh Pak Firdaus ini luar biasa
biasa sekali Pak informasinya. Nah mungkin kemudian kita akan melanjutkan dengan konsep ataupun juga gerakan dakwah yang selalu digalakkan oleh beliau, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari pada saat itu, yang sampai sekarang ini mungkin Pak Firdaus bisa ambil ataupun yang bisa kita jadikan pelajaran. Kalau kita menelaah Ya. baik dari buku, karya-karya Iya, betul. beliau, kisah-kisah, cerita-cerita para ilmuwan tentang Syekh Yusuf, kita bukan hanya pada pengembaraannya ya, semangat mencari ilmu dan semangat berdakwahnya, sekalipun misalnya diasingkan, tetap dia menjadi magnet gitu, menjadi tokoh. Nah, bagaimana karakteristik dakwah Syekh Yusuf? Itu yang kita tahu ya. Syekh Yusuf Baik. itu bicara tentang pengenalan diri, itu kalau sudah tasawufnya. Tasawuf. Jadi bagaimana orang itu benar-benar lebih mengenal dirinya, Iya. ya, kesucian dirinya sebagai manusia. Karena memang yang terpenting dalam pemahaman agama itu juga orang lebih kepada dirinya. Jadi belajar agama lalu kemudian mengamalkan, berakhlak itu untuk memperbaiki dirinya. Iya, betul. Kenapa penting memperbaiki diri? Karena kita akan memperbaiki orang lain. Iya. Nah, Syekh Yusuf itu dari penampilannya, dari sikapnya, kita lihat fotonya misalnya, penuh sangat karismatik. Nah, lalu setelah itu kan memperbaiki orang juga. Jadi setelah perbaiki dirinya, memaksimalkan, orang meningkatkan keimanan, ketakwaan, tentang akidah, tentang akhlak. Lalu kemudian diajarkan bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain. Oke. Ya, jadi memperbaiki dirinya kepada orang lain dan masyarakat. Nah, ini kelihatan kenapa Syekh Yusuf itu selalu memiliki semacam pengikut, jamaah-jamaah. Iya. Itu karena memang konsep dakwahnya itu bahwa ini dakwah harus menjangkau banyak orang. Bukan hanya mengurus dirinya. Kan ada juga misalnya orang yang Berdakwah. lebih fokus pada dirinya, belajar agama lalu kemudian Memperbaiki diri dirinya. sendiri. Ya. Tetapi kalau Syekh Yusuf itu mulai dari dirinya, keluarga, lalu kemudian masyarakat, dan yang terpenting lagi apa? Syekh Yusuf itu bicara dalam konteks kenegaraan, nasionalisme tadi. Nah, dia berdakwah di kerajaan. Itu artinya apa? Ini menginspirasi kita bahwa berdakwah itu kita harus masuk di ranah kekuasaan. Jadi bagaimana seorang ulama itu terkoneksi dengan pemerintah. Jadi ini bisa ibaratnya ini istana atau kantor pemerintah. Kita tidak boleh berada di luar saja, berdakwah di luar saja. Apalagi kalau misalnya kita hanya bicara dari luar, persoalannya apakah kita didengar? Itu. Ya. Jadi harus ada orang-orang yang paham agama, di dalam, yang lebih independen tentunya ya. Dia tidak dibeli. Nah ini juga kan kadangkala persoalan ketika ada orang misalnya jadi pendamping di istana itu lebih ingin diwarnai. Nah, kita mencontoh ulama seperti Syekh Yusuf itu benar-benar mewarnai kerajaan, lalu kemudian menjadi inspirator pemerintah untuk melakukan kebijakan. Oke. Nah, jadi kenapa Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional? Karena Syekh Yusuf itu memang mengurusi tentang negara, jadi mengajarkan tentang nasionalisme. Bagaimana melawan penjajah. Jadi bahkan ada menyebut bahwa Syekh Yusuf itu sebagai pejuang. Itu. Artinya apa? Memotivasi orang untuk membangun negara bangsa. Kan ada juga yang hanya mengurusi diri. Atau ada menjadi oposisi. Jadi dia selalu menentang pemerintah, kebijakan pemerintah. Itu juga sebenarnya strategi juga. Ada memang yang mengambil strategi dari luar. Selalu memberikan masukan, kritikan, tapi dia di luar kekuasaan. Kalau Syekh Yusuf itu kan bagian dari kerajaan yang menginspirasi, menjadi berkolaborasi dengan raja. Raja di kerajaan Goa misalnya Sultan Alauddin hingga Sultan Hasanuddin dan raja-raja lain itu sebenarnya dia umara, raja sekaligus ulama, paham agama, termasuk komitmen agamanya. Jadi ketika misalnya perang Goa ke Bone, ke kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, itu pada awal ekspansi Islam, itu menunjukkan bahwa ada tokoh inspirator yang menggerakkan. Itu. Jadi Islam berkembang di Sulawesi Selatan itu karena melalui kerajaan dan ada tokoh-tokoh yang menginspirasi di dalamnya. Jadi kalau saya pahami bahwa orang yang paham agama itu tidak boleh jauh dari kekuasaan untuk melakukan kontrol. Tapi
ingat jangan terkooptasi, jangan Baik. dibeli, ya, Hmm. jangan ya itu terkooptasi lebih menjadi corong pemerintah misalnya. Ya. Tetapi Harus bagaimana? independen Ya ya. harus independen, tetapi tidak boleh mengambil jarak dengan pemerintah. Baik. Harus masuk misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah seperti apa. Itu kalau kita terinspirasi dari Syekh Yusuf, bahwa Syekh Yusuf itu jalur dakwahnya melalui kerajaan, berarti itu kan pendekatan struktural. Kita Struktural. tidak hanya pendekatan gerakan dakwah kultural. Ya, kalau Syekh Yusuf sebenarnya memadukan dua-duanya. Struktural masuk di kerajaan, Ya. ya, diberikan ruang tempat menikah dengan keluarga kerajaan, lalu kemudian beliau juga berbau dengan masyarakat. Jadi secara struktural dan juga secara kultural Kultural. bermasyarakat. Jadi Jadi strategi dapat dakwahnya itu ya. ya. Hmm. Jadi sekali lagi ini benar-benar menjadi inspirasi kita di Sulawesi Selatan, ya, terutama kita di Goa, di Makassar sebagai tempat lahirnya Syekh Yusuf. Maka saya itu memimpikan kepada pemerintah atau institusi seperti kami di UIN Alauddin itu perlu mengkreasi misalnya festival Syekh Yusuf, Iya. nah, setiap tahun. Nah, orang bertanya kapan lahirnya, kapan meninggalnya, Betul. lalu kemudian apa-apa jejaknya. Jejaknya. Nah, itu misalnya kan ada ndak misalnya edukasi kepada anak-anak kita untuk ziarah ke makam Syekh Yusuf. Kita kan khawatir tuh misalnya ketika ada orang datang ke makam Syekh Yusuf, itu kan makam Syekh Yusuf itu kan berminyak ya. Banyak ini orang ngasih apa-apa. Kita juga sebenarnya kadang-kadang kalau kita berziarah, saya juga memperhatikan orang ya. Di makam Syekh Yusuf, makamnya Datuk Tiro, Datuk Sulaiman, kemudian makamnya Imam Lapeo misalnya di Polman, itu ada kecenderungan makam itu selalu basah dengan minyak-minyak karena banyaknya peziarah. Itu hal yang baik. Tetapi kita juga mengharapkan jangan sampai ada orang yang ziarah lalu kemudian niatnya Ya, yang lain ya, daripada yang itu. lain harus ke Syekh Yusuf bawa ini begini. Nah, itu kan persoalan akidah. Akidah. Jadi kita harus meluruskan bahwa ziarah ke Syekh Yusuf itu sebagai wasilah, beliau sebagai waliullah, ya itu nama yang sudah populer di langit. Maka ketika kita minta berziarah ke makam Syekh Yusuf, itu kan menginspirasi kita, melahirkan inspirasi untuk mencontoh, sadar bahwa ini ada ulama besar yang kita miliki, yang energinya harus mewarnai gerakan dakwah. Gerakan kita dakwah. di Sulawesi Baik. Selatan. Baik Pak Firdaus, ini luar biasa sekali memang ya kalau kita bercerita tentang Syekh Yusuf ini kayaknya waktu sehari pun nggak cukup. Oh, iya. Iya, baik, tapi setidaknya penjelasan dari Pak Firdaus ini memberikan kita informasi dan juga ilmu yang baru, apalagi tentang histori dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, mungkin setelah itu tadi saya juga sempat mendengar opini dari Pak Firdaus mengenai adanya inovasi ataupun kreasi yang harapan dari Pak Firdaus bisa dilaksanakan juga teruntuk mungkin di lingkungan Fakultas UIN, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN. Nah, untuk ini sejauh ini mungkin Pak Firdaus kira-kira implementasi nilai ataupun juga nilai perjuangan dari Syekh Yusuf yang kedepannya nanti akan direncanakan khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, apalagi Pak Firdaus selaku dekannya di sana seperti apa kedepannya, Pak? Ya, memang kami insya Allah pada tanggal 15 sampai 18 Juni 2022 ini menggelar temu dekan, forum dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia. Sampai hari ini sudah lebih 200 pendaftar, insya Allah datang di Makassar. Itu untuk silaturahim para dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan serta asosiasi prodi-prodi. Itu jumlahnya sudah lebih 200, itu yang dari luar. Dari luar. Nah, belum lagi kita dari Sulawesi Selatan. Nah, di sela-sela kegiatan itu saya padukan antara pertemuan forum dekan skala nasional dengan seminar internasional. Seminar internasional itu membicarakan tentang literasi dakwah Syekh Yusuf Al-Makassari. Wow, luar biasa. Nah, kenapa kami mengungkap tentang sosok Syekh Yusuf? Karena jangan sampai dunia membicarakan tentang Syekh Yusuf, ya, di Cape Town orang membesarkan nama Syekh Yusuf, ajaran-ajarannya terpelihara di sana, sementara kita di sini, yang di Makassar, ya, kita di mana tempat lahirnya Syekh Yusuf, jejak-jejaknya ada di sini, jejak lahirnya, jejak dakwahnya,
di sini tidak banyak dikenal, terutama anak-anak generasi muda. Nah, Betul. makanya kita membahas ini untuk mengenalkan kepada tamu-tamu kita juga dari luar, karena mereka juga ikut menjadi peserta seminar internasional nanti, itu menyadari bahwa Syekh Yusuf itu posisinya seperti ini, gerakan dakwahnya seperti ini. Jangan sampai mereka hanya mengenal nama. Kerajaan Goa itu kan sudah sangat populer. Lalu kemudian disebut Syekh Yusuf Al-Makassari, sudah sangat populer. Di mana-mana disebut tuh Syekh Yusuf Al-Makassari. Iya, Syekh Nah, Yusuf. masyarakat setempat menyebutnya Tuan Ta Salama. Tuan Ta Salama. Nah, kita mengharapkan dari seminar ini menginspirasi anak-anak mahasiswa, karena ini diikuti mahasiswa, diikuti para dosen. Kita mengharapkan banyak penelitian-penelitian tentang Syekh Yusuf. Ini usaha untuk semacam reinventing, menghidupkan kembali, menggali kembali dakwah Syekh Yusuf untuk diaktualisasikan. Ya karena kita butuh. Kenapa Islam sukses berkembang, syiar Islam berkembang di Sulawesi Selatan, itu karena salah satu inspirator penggeraknya adalah Syekh Yusuf. Nah, Syekh Yusuf besar di luar, kita juga harus membesarkan dari tanah internal. kelahirannya. Nah, sehingga kami mengundang narasumber, ada dari beberapa negara, diantaranya dari Afrika Selatan sendiri, lalu kemudian dari Malaysia, dari Thailand, lalu kemudian dari Brunei, Pak Halik Yusuf itu ahli, lalu kemudian ini tadi Prof. Nabila Lubis. Nah, itu menjadi narasumber, kemudian Profesor Dr. Azmardi Azra. Ditambah lagi ada Prof. Mustari Mustafa, dosen kami. Nah, ada juga teman Ahmad Baso, itu juga akan menjadi narasumber. Karena teman kita ini itu banyak menggali literasi-literasi ulama di Jawa. Nah, kita mau kajian-kajian Ahmad Baso ini spesifik juga mengkaji literasi dan liberasi dakwah dari Syekh Yusuf. Nah ini, jadi ini seminar internasional. Nah, kemudian nanti hasil kumpulan tulisan itu, insya Allah kita akan bukukan untuk diseminasi keilmuan. Karena apa? Ini adalah tanggung jawab sosial kami sebagai kampus, apalagi Fakultas Dakwah, itu harus mengkomunikasikan bagaimana dakwahnya Syekh Yusuf. Jangan sampai kami terlena mengkaji tokoh-tokoh lain, mengkaji tema-tema ini, lalu kemudian kita mengabaikan Syekh Yusuf. Iya, betul, tidak dikenal itu. Nah, dan kami untuk menggelar acara ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Pertama mulai dari Pak Gubernur, kami audensi. Lalu kemudian Bupati Goa, apalagi Bupati Goa itu akan memberi sambutan, lalu kemudian akan membicarakan tentang Syekh Yusuf. Itu Pak Adnan itu sangat konsen. Beliau punya perhatian tentang Syekh Yusuf, bahkan mau membuat museum di Cape Town. Ada balak lumpur mini untuk mengenalkan Goa dan ketokohan Syekh Yusuf. Menunjukkan bahwa orang-orang Sulawesi Selatan itu sangat peduli, care terhadap jejak keulamaan Syekh Yusuf. Nah, lalu kemudian ada Pak Wali Kota Makassar, lalu kemudian Bupati Maros. Ini ada beberapa jejaring pemerintah kita tarik untuk memfasilitasi, mengapresiasi temu forum dekan ini, lalu kemudian di dalamnya kita menggelar seminar internasional. Kenapa kita mendekati pemerintah? Setidak-tidaknya di dalam pemerintahan juga menjadi pembicaraan. Dibicarakan tentang Syekh Yusuf. Mereka membicarakan tentang Fakultas Dakwah, mereka akan bicara tentang Syekh Yusuf, sehingga mereka menyadari bahwa UIN Alauddin Makassar melalui Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu memiliki kepedulian, kesadaran sejarah, kesadaran historis, kesadaran literasi untuk mengungkap dakwah Syekh Yusuf. Tapi kita tidak hanya mau mengungkap dari kesejarahannya saja, tetapi bagaimana mengilhami, menginspirasi bahwa ternyata gerakan dakwah Syekh Yusuf itu adalah dakwah yang moderasi, dakwah yang wasatiyah, yang toleran, itu mengajarkan tentang tasawuf. Sekarang kan sudah minim diajarkan tentang tentang dakwah Syekh Yusuf yang terterima di tengah-tengah masyarakat. Dan kita juga memberitahukan kepada publik bahwa sesungguhnya Syekh Yusuf itu terpelihara di sini. Tetapi kita harus berjejaring antara pemerintah daerah, kampus, lalu kemudian majelis-majelis tarekat. Itu ada misalnya tadi Pak Maka masih menghidupkan namanya itu Tarekat Halwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Ada juga Tarekat Yusufiyah
dari Sahib Sultan. Beliau baru-baru meninggal karena nompo. Dan banyak jaringan-jaringan anak cucunya itu terpelihara sampai sekarang. Ya. Jadi ada silsilahnya, sangat terjaga. Nah, ada dosen kami di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, S3-nya di Afrika, itu menulis tentang Syekh Yusuf. Itu tadi anaknya Guru Sahib Sultan, itu Bu Musdalifah PhD, dosen Fakultas Dakwah, itu baru-baru menyelesaikan disertasi, mendapatkan gelar PhD dari Afrika Selatan, menulis tentang Syekh Yusuf. Nah, dia, Ibu Musdalifah ini memiliki darah hubungan dengan Syekh Yusuf. Jadi Syekh Yusuf ini sangat terjaga, baik silsilah keluarga maupun dari silsilah keilmuan. Nah, silsilah keilmuan. Jadi nasab keilmuannya terjaga melalui tarekat-tarekat. Nah, tetapi ini kan komunitas-komunitas yang kecil. Ya, maksud saya kecil itu tidak menjadi kegiatan besar seperti ada haul, ada festival. Nah, yang membicarakan Syekh Yusuf yang menjadi event tahunan. Nah, saya kira kalau kita membicarakan setiap tahun tentang Syekh Yusuf, ada event misalnya. Event khusus mungkin ya. Sebutlah saja festival Syekh Yusuf yang dipusatkan di Masjid Agung Syekh Yusuf. Lalu kemudian ada ziarah ke makam Syekh Yusuf. Nah, lalu kemudian ada pembacaan kitab-kitab Syekh Yusuf. Gitu. Nah, lalu kemudian ada jejak, melakukan jejak rihla ilmiah, jejak Syekh Yusuf dari Goa kemudian ke Cikoang, kemudian ke Goa, ke Makassar, di mana titik Syekh Yusuf berdakwah. Nah, bahkan bisa saja kita visualisasikan melalui film yang kita bikin secara meskipun ilustrasi. Ya kan biasa kan ada difilmkan tentang Wali Songo difilmkan. Kenapa Syekh Yusuf misalnya tidak? Nah, itu menginspirasi generasi-generasi muda. Dan saya kira juga yang penting bahwa Syekh Yusuf itu ulama penulis. Nah, sekarang kan kita di era virtual seperti ini, kita tetap harus mengkaji, memvisualisasi karya-karya Syekh Yusuf. Karena jejak Syekh Yusuf itu luar biasa dahsyat, terutama dari karya-karyanya, pokok-pokok pikirannya. Nah, itu harus kita ungkap ke publik supaya sekali lagi menginspirasi kita di dalam berdakwah. Supaya tahu kita ini berdakwah yang kemudian karakter dakwah kita berbeda dengan Syekh Yusuf. Sementara Syekh Yusuf sudah membuktikan berhasil mengislamkan kerajaan Goa itu adalah dengan karakter dakwahnya. Dia masuk di pemerintahan, masuk di kerajaan, turun ke masyarakat, membangun tarekat, luar biasa. Dengan berbagai lapisan yang disentuh oleh Syekh Yusuf pada saat itu. Dan yang terpenting ya perjuangan. Beliau pejuang. Namanya pejuang itu kan menghadapi cobaan hidup antara hidup dan mati. Misalnya bagaimana kalau ditawan sama Belanda, kemudian diasingkan. Seperti apa ketika dia diasingkan? Bayangkan itu kalau jamaah haji dari Sulawesi Selatan ke Mekah itu naik perahu, kemudian ada transit menemui Syekh Yusuf. Jadi antara Syekh Yusuf sudah di Afrika, tetapi ketika orang jamaah haji itu masih dari Makassar, kemudian ke Afrika, ke Mekah, atau dari Mekah transit di Afrika kemudian ke itu apa? Dia sengaja untuk berguru di sana. Kan orang dulu naik haji berbulan-bulan. Jadi bisa saja sampai setahunan baru kembali, tetapi dia mendapatkan ilmu diajar langsung oleh Syekh Yusuf. Jadi sekalipun Syekh Yusuf sudah di Afrika, itu silsilah keilmuannya tetap terjalin karena ada murid-murid yang atau jamaah haji yang memang bertemu langsung Syekh Yusuf. Jadi bukan hanya Syekh Yusuf dulu ketika di Goa, tetapi Syekh Yusuf sudah di Afrika, itu masih punya jaringan murid sampai di tanah air. Wow. Jadi memang sangat luar biasa sekali untuk perjuangan dan juga histori dari Syekh Yusuf ini yang memang menyentuh berbagai lapisan, bahkan mengislamkan kerajaan Goa pada saat itu. Nah, mungkin terlepas dari itu kegiatan Fordakom ini juga yang memang dibuat oleh Komunitas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin pastilah menjadi salah satu momentum yang sangat ditunggu oleh banyak orang. Pak Firdaus, tentu saja saya juga sangat menantikan kegiatan ini karena memang kalau kita lihat dari rangkaian kegiatannya itu akan banyak nanti yang dilibatkan juga tentang kisah dari Syekh Yusuf dengan karya-karya dan juga tulisan-tulisannya. Namun terlepas dari itu, Pak Firdaus, Kinan juga ingin menanyakan satu hal mengenai Fordakom ini. Untuk kegiatannya kan nanti dari informasi yang saya dapatkan akan dibagi secara offline dan juga online.
Nah, untuk kegiatannya ini ke depannya bagaimana implementasinya, Pak? Ya, jadi kalau Fordakom itu Forum Dekan Dakwah dan Komunikasi. Iya, Kenapa kami juga bersedia menjadi tuan rumah? betul. Itu karena kami juga menganggap ada sesuatu yang kita bisa presentasikan kepada teman-teman. Misalnya bahwa akreditasi kami sudah beberapa prodi yang sudah akreditasi A. Lalu kemudian kampus kami, itu kampus yang sudah ASRI, kampus UIN Alauddin Makassar itu kampus peradaban. Kita ingin mereka melihat kita, karena kita itu sudah memiliki sesuatu yang bisa dipersembahkan. Oke, baik. Bahwa jadi untuk studi banding kita punya laboratorium, kita punya podcast, kita punya TV, kita punya radio. Meskipun dengan segala keterbatasannya, kan ini memang sifatnya lab ya, laboratorium, bukan untuk komersialisasi. Ruang pembelajaran, terutama sekali beberapa jurusan kami itu sudah akreditasi A. Di samping kita juga mau Makassar menjadi tempat orang membicarakan tentang kurikulum, tentang program studi. Dan yang terpenting lagi, teman-teman ini untuk silaturahim, mereka menjadikan Makassar itu sebagai destinasi wisata. Oke, jadi bukan cuma kuliner, wisata, tapi juga pendidikan ya? Iya, jadi artinya mereka datang atas nama pendidikan, tetapi juga kan akan mencicipi kuliner, mendatangi titik-titik sejarah. Makanya Pak Bupati Goa itu sangat mengapresiasi, lalu kemudian memberi kita ruang untuk city tour, itu ke Bala Lompoa, kemudian Masjid Agung, ke Sultan Hasanuddin, Masjid Katangka, sampai ke makam Syekh Yusuf. Itu kita dibikinkan rutenya sama Pak Bupati, minta Dinas Pariwisata mendampingi kami untuk mengunjungi, agar ada kesan, ada Syekh Yusuf di benak dari 200 lebih peserta ini. Peserta yang nantinya akan datang juga. Jadi kita ini ada nilai-nilai akademis, ada nilai-nilai silaturahim, ada juga nilai-nilai wisata. Dan itu tadi tentang Syekh Yusuf yang saya menyebut mengislamkan, bukan berarti orang pertama yang mengislamkan Goa, tetapi membumikan nilai-nilai Islam di dalam kerajaan yang terjaga, yang kemudian kita berharap agar terkait dengan Syekh Yusuf ini kelak ada semacam itu tadi festival Syekh Yusuf, dan yang terpenting adalah ada semacam wisata religi. Orang menyebutnya wisata syariah, wisata religi, wisata halal, macam-macam namanya. Kita mau menjadikan Syekh Yusuf sebagai salah satu destinasi wisata yang mana orang justru ketika berziarah misalnya ke Syekh Yusuf, datang di tanah kelahiran Syekh Yusuf, orang itu justru mendapatkan suatu nilai bahwa ada tokoh dia mulai kenal, lalu kemudian ingin mengenal lebih jauh dan akan mengenal tentang ajaran-ajarannya, terutama ajaran-ajaran sufi. Nah, kita di Sulawesi Selatan ini kan masih berbeda dengan Jawa misalnya soal tarekat-tarekat tentang gerakan-gerakan tasawuf. Ada beberapa komunitas-komunitas, tetapi belum semasif misalnya di Jawa. Nah, kita ingin agar ajaran-ajaran tasawuf ini juga menjadi bagian dari kesadaran beragama yang meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan masyarakat. Betul. Nah, apa itu? Untuk memaknai hakikat kehidupan, hakikat diri sebagai seorang hamba, itu adalah dari dimensi tasawufnya Syekh Yusuf. Nah, dan Syekh Yusuf jangan langsung mengatakan bahwa langsung ke tasawuf. Itu beliau fikih, itu kan. Beliau melalui belajar beberapa proses juga, dan pastilah beliau mendapatkan ilmu yang mendalam itu karena beliau memiliki begitu banyak guru. Jadi berguru, dan tarekatnya bukan hanya satu. Nah, beliau menerima ijazah tarekat dari berbagai tarekat di Timur Tengah, lalu kemudian beliau mengajarkan. Jejak Syekh Yusuf itu di Goa, di Banten, dan Cape Town, Afrika Selatan. Wow, berarti memang bukan hanya di daerah sendiri, di luar kota, bahkan sampai di dunia. Makanya mungkin memang dari karakteristik dakwah yang yang ditawarkan ataupun diajarkan oleh Syekh Yusuf ini sampai mendunia. Untuk itu hari ini mungkin UIN Alauddin khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi hadir dengan rancangan kegiatan yang dibuat untuk mengenal dan juga historis dari Syekh Yusuf. Nah, ini memang sangat luar biasa sekali Pak Firdaus. Hari ini Kinan sampai mendapatkan banyak ilmu, dan saya semakin tahu bahwa memang saya tidak tahu apa-apa ya tentang Syekh Yusuf, tapi hari ini saya diberikan ilmu nih sama Pak Dekan. Dan ini yang saya mau tekankan bahwa memang kita juga menyebut ulama lokal. Jadi tema diskusi kita itu ulama lokal yang menginspirasi.
Jadi kita itu ada juga presentasi sudah lebih 100 makalah Masya Allah, yang oke, nanti baik. outputnya menjadi proceeding internasional karena memang ini narasumber dari forum Internasional juga, internasional. ya. Jadi ini virtual. Seminarnya ada yang offline di kampus, tetapi sebagian kita tayangkan di auditorium itu melalui Zoom. Zoom Nah, ataupun virtual ya. yang sekarang sudah lebih 100 tulisan sudah disubmit masuk di panitia. Itu ada bicara Syekh Yusuf, ada bicara tentang ulama lokal di masing-masing Baik. daerah. Jadi dari Jawa itu mengangkat ulama-ulama lokal. Kita di Sulawesi Selatan itu ternyata kita punya ratusan ulama lokal. Tetapi yang memang sangat melegenda itu diantaranya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf. Tapi Syekh Yusuf itu dengan turun-turunannya. Misalnya bagaimana kita mengungkap Sayyid Jalaluddin Aidit, guru Syekh Yusuf yang punya jejak di Cikoang. Itu kan misalnya menjadi siapa gurunya, siapa Syekh Yusuf, siapa murid-muridnya. Iya, ada keterkaitan ada juga. keterkaitan. Oke. Jadi inilah misi utama kami dari kegiatan kami ini adalah mengundang para penulis-penulis untuk mengkaji ulama-ulama lokal. Kita menghidupkan ulama-ulama lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kami membuat tema besar itu tentang Syekh Yusuf. Ya. Tetapi ada teman yang nulis tentang Sunan Ampel, dakwah. Berbagai ulama juga mungkin ya di tiap daerah. Di setiap daerah. Berarti ini kita menghasilkan karya juga di acara ini. Insya Pak Firdaus ya, baik. Pak Firdaus, mungkin sebelum kita closing statement, saya masih ada satu pertanyaan yang sangat menarik juga. Ini mungkin menjadi pertanyaan juga untuk Anda sebagai dekan ya, apalagi memang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Berbicara memang mengenai dakwah dan juga konsep dan gerakan dakwah dari ulama-ulama lokal, bahkan sampai ke Syekh Yusuf yang sudah mendunia, untuk Pak Firdaus sampai saat ini. Kira-kira menurut Anda gerakan ataupun juga konsep dakwah apa sih yang bisa kita lakukan, apalagi kalau kita membahas mengenai anak milenial. Nah, kadang kan memang tidak semua konsep dakwah yang bisa kita berikan di setiap orang yang berbeda. Kalau untuk Pak Firdaus bagaimana menanggapi isu seperti ini? Iya, ada dua. Ya, baik. Nabi mengajarkan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Oke. Nah, sekarang zamannya apa? Sekarang zaman anak milenial. Iya, zaman kinan kayaknya nih Pak. Oh iya, benar-benar. Iya. Kalau bicara konteks politik misalnya, Iya, politisi sudah menghitung 60% pemilih itu milenial. Itu masuk dalam kategori milenial. Sehingga ini harus dibidik. Nah, penelitian menunjukkan, misalnya penelitian dari Litbang Kompas itu meneliti bahwa kecenderungan anak-anak muda itu ada di media sosial. Jadi ini tentang wadahnya. Kita harus masuk seperti virtual seperti ini. Ini adalah konsumsi untuk anak-anak milenial. Mereka sadar medsos. Nah, media sosial itu kita harus isi dengan dakwah. Dan kita lihat sekarang kan, mulai segala bentuk aplikasi-aplikasi media sosial sudah digunakan oleh masyarakat dan itu harus menjadi media dakwah. Kita manfaatkan sebagai media dakwah. Itu medianya. Media. Nah, yang kedua terakhir itu adalah muatannya, isinya. Isinya apa tuh Pak? Nah, dakwah itu kita mencontoh dakwahnya Nabi. Dakwah Syekh Yusuf itu sama. Apa itu? Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, dakwah yang wasatiyah. Tuh. Kapan Syekh Yusuf dari bacaan kita tentang Syekh Yusuf kapan memprovokasi? Apalagi Rasulullah. Rasulullah itu ada enggak dakwahnya yang memprovokasi? Itu kan memvonis. Itu. Dengan amarah, dengan kekerasan enggak ada. Nah, makanya dakwah yang diajarkan Rasulullah, dakwah yang diajarkan Syekh Yusuf itu adalah senafas, yaitu ajaran damai. Nah, jadi kalau di media sosial itu diisi dengan bully, mau menang sendiri, benar sendiri, menyalahkan orang lain, membedakan orang lain, itu akhirnya kita terjadi polarisasi. Umat ini harus satu, umatan wahidah. Umat ini harus satu, disatukan dengan pemahaman agama yang baik, yang damai. Masa Islam itu menjadi kekerasan? Pecah belah, ya. Atau Islam yang sangat bebas? Ada juga Islam yang sangat bebas. Yang seperti tidak beragama gitu, saking bebasnya gitu, atas nama kebebasan dia justru menistakan agama sesungguhnya. Itu ada yang kelompok sangat bebas itu beragama dengan menggunakan akal dan berbagai argumen, tapi ada juga yang sangat keras, ada menggunakan kekerasan, menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, kita ingin media sosial dimanfaatkan dengan konten dakwah wasatiyah, Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin. Syekh Yusuf itu dakwahnya diterima. Itu dakwahnya diterima dan berpengaruh
karena pengaruhnya besar itulah yang melahirkan kekhawatiran terhadap penjajah Belanda sehingga sampai di Banten, dari Goa, Banten sampai ke diasingkan ke Afrika. Karena pengaruh dakwahnya terterima. Karena dakwah dengan bagaimana misalnya dengan tasawuf untuk tazkiyatun nafs, untuk mendatangkan ketenangan diri, memperbaiki diri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kalau kita hanya memprovokasi dengan dakwah-dakwah yang radikal, menjadikan orang diterima, marah, bahkan ya kan ada mendapat perkelahian ya Pak ya. Fragmentasi, konflik itu kan justru dijadikan agama sebagai alat untuk mencaci maki, itu kan tidak dilakukan oleh Syekh Yusuf. Karenanya lah di sini kita perlu mengangkat dakwah lokal Syekh Yusuf dalam pengertian kita harus nilai-nilai dakwah Syekh Yusuf itu kita implementasi, bukan politisasi agama, bukan mempolitisasi agama, tetapi dia tidak alergi terhadap politik, terhadap kekuasaan, tetapi mewarnai. Oke, tetap menerima juga, diterima tetap dia juga. menjadi ulama, pejuang, cinta tanah air, tuh. Jadi saya kira justru itulah nilai yang kita ingin kembangkan untuk anak-anak milenial. Syekh Yusuf menjadi inspirator kita. Kita kembangkan melalui media sosial dengan media-media yang lain, termasuk apa yang kita lakukan hari ini. Dan juga yang terpenting adalah konten dakwah kita itu harus menyejukkan. Dakwah itu untuk membuat orang paham agama, terinspirasi untuk mengamalkan secara baik dan benar, memberi kedamaian untuk dirinya dan menebarkan manfaat kedamaian juga untuk orang lain. Oke, luar biasa sekali. Pada buktinya hari ini saya juga sampai tidak bisa berkata-kata ya. Saya langsung damai juga nih mendengarkan ilmu yang diberikan oleh Pak Dekan pada sore hari ini. Kita berikan aplaus yang meriah dulu Tribuners untuk Pak Firdaus yang sangat luar biasa. Baik Pak Firdaus, rasanya kita mungkin sudah sampai di penghujung acara, tapi rasanya masih ingin ya terus ngobrol sama Pak Dekan dengan berbagai mungkin ilmu yang sudah diketahui tentang dakwah dan konsep dakwah dari Syekh Yusuf. Tapi rasanya kita nanti akan menunggu undangan saja kali ya untuk kegiatan Forkopimda nanti ini ke depannya. Semoga berjalan lancar dan pastinya juga tulisan-tulisan yang dari berbagai daerah nanti bisa menjadi ilmu baru untuk banyak orang, Pak Firdaus. Dan terima kasih Tribun Timur sudah menjadi sponsorship dari kegiatan kami. Iya, baik Pak Firdaus. Yang terakhir mungkin Pak Firdaus, sebelum kita dan Kinan dan juga Tribuners menutup kegiatan ngobrol virtual kita pada sore hari ini, closing statement ataupun juga kalimat opini penutup dari Pak Dekan kita hari ini. Kira-kira apa sih mungkin pesan dan kesan mengenai inspirasi, konsep ataupun juga gerakan dakwah khususnya di Sulawesi Selatan. Silakan Pak. Jadi yang terpenting itu adalah kita memang harus punya figur yang menjadi teladan contoh seperti Syekh Yusuf. Setelah itu nilai-nilai dakwahnya seperti apa, itu yang kemudian kita kembangkan. Jadi kita ini bukan meraba-raba gitu, bukan bagaimana caranya berdakwah, sudah ada teladan. Ulama-ulama kita memberi contoh berdakwah yang benar-benar mengubah pemahaman orang, karakter orang menjadi orang yang soleh, orang yang berakhlak, orang berilmu, itu sehingga mendatangkan manfaat kepada umat itu dengan adanya ajaran-ajaran, cara-cara berdakwah yang dilakukan oleh ulama. Nah, karenanya kita selalu harus menghidupkan ulama-ulama dalam arti mendalami warisan-warisannya supaya menjadi inspirator kita, salah satunya Syekh Yusuf, dan kita memiliki begitu banyak ulama di Sulawesi Selatan. Oke, baik. Tepuk tangan yang paling meriah lagi untuk closing statement yang luar biasa dari Pak Dekan kita pada sore hari ini. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Firdaus untuk ilmunya, juga untuk sosialisasinya mengenai satu kegiatan yang sangat luar biasa yang nantinya akan dilaksanakan ya oleh teman-teman dari FDK ataupun juga Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi Pak Firdaus, insya Allah di forum-forum selanjutnya, dan pastinya kami menunggu tulisan-tulisan dan karya-karya dari forum yang nantinya akan dilaksanakan ini ataupun juga
ini seminar internasional yang luar biasa yang nantinya kita akan nantikan tulisan-tulisannya. Bisa. Baik, semoga Pak Firdaus sukses terus amin. dan menginspirasi untuk banyak orang dan mahasiswanya yang mungkin saat ini sedang menyaksikan Pak Dekan ya, lagi di studio Tribun Timur. Baik, Tribuners, itulah tadi hasil diskusi dan juga perbincangan hangat kita bersama Dekan dari UIN Alauddin, yaitu Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ada Bapak Dr. Firdaus Muhammad MA yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berkunjung di Tribun Timur dan berbincang banyak mengenai inspirasi dakwah dari Syekh Yusuf Al-Makassari yang telah mendunia sampai saat ini. Sampai bertemu lagi pada episode selanjutnya dalam program Ngobrol Virtual bersama Tribun Timur dan bersama saya Kinan Aulia. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, ada Bapak Dr. Firdaus Muhammad MA yang telah hadir bersama kita dalam Ngobrol Virtual. Saya mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.